tadi pertanyaannya Pak Haris, katanya kalau nggak lolos administrasi, apakah masih bisa ikut gelombang kedua atau bagaimana? Ya, saya jelaskan sedikit Bu ya, untuk kemungkinan untuk tidak memenuhi syarat itu, kemungkinan yang pertama adalah dia melamar S1 tetapi menggunakan ijazah SMA, atau bisa jadi sebaliknya, dia melamar jabatan SMA seperti pengadministrasi perkantoran tetapi menggunakan ijazah S1. Tidak sinkron. Betul, itu salah satu yang mengakibatkan dia tidak lulus administrasi. Kemudian yang kedua, bisa jadi salah upload file. Yang seharusnya ijazah yang diupload, tapi kemudian yang diupload adalah transkrip nilai dua-duanya. Nah, otomatis kita tidak bisa ngecek untuk ijazahnya. Otomatis gugur untuk administrasi. Nah, hal-hal tersebut yang perlu diantisipasi oleh peserta dengan cara misalnya setiap file diberi nama dengan detail dan jelas. Jadi tidak terjadi kesalahan dalam upload file. Ditakutkan misalnya dia suami istri Bu. Jika tidak beri nama sampai nama yang jelas, otomatis takutnya tertukar antara suami dan istri. Otomatis dua-duanya tidak lolos. Nah, itu pernah kejadian waktu seleksi CPNS kemarin. Waduh, sayang sekali ya. Jadi dua-duanya tidak lolos karena tertukar tersebut. Artinya dalam hal ini untuk pada saat menyertakan lampiran itu benar-benar harus teliti banget. Betul. Gitu. Jangan sampai salah gitu, dibaca benar-benar gitu ya. Dan itu ada di tangan peserta masing-masing. Iya, jadi bukannya maksudnya tidak lolos administrasi di sini sebenarnya kesalahan pada kita juga pada saat kita melamar. Betul. Gitu kan, karena tidak sinkron tadi gitu. Yang harusnya ijazah yang diupload malah akte kelahiran. Nah, betul itu Bu. Gitu kan. Tapi kita masih ada punya satu kesempatan lagi, itu ada masa sanggah. Masa sanggah sendiri itu berlaku jika bukan kesalahan dari pelamar sebenarnya. Nah, jika ada kesalahan dari verifikator, itu dapat disanggah. Itu yang kedua. Kemudian untuk ikut lagi ke gelombang 2 sepertinya tidak bisa, karena dari BKN sendiri sudah menjelaskan dalam 1 tahun periode hanya dapat mengikuti seleksi 1 kali. Nah, termasuk yang ikut CPNS otomatis tidak bisa mengikuti P3K. Jadi dia harus memilih salah satu sebelumnya. Jadi itu kehati-hatian juga saat memilih formasi sebelumnya. Iya betul. Pak Randi, berarti tadi kalau misalnya masa sanggah itu berarti kita menyanggahnya kemana? Di portal SSCN. Ada melalui ya? akun masing-masing. Betul. Bisa ada? Ada. Jadi setelah hasil pendaftaran kami umumkan, itu juga ada nanti waktu masa sanggahnya diumumkan juga. Nah, rentang waktu itulah dari akun masing-masing dapat menyanggah. Betul. Nah, pertanyaan kedua ya. Kalau misalnya P3K yang tidak lulus sama sekali nih, gimana nasibnya katanya? Apakah kembali bekerja ke tempat instansi lama atau mungkin dia diberhentikan? Mungkin bisa dijawab Pak Masudi mungkin? Boleh. Iya. Untuk yang tidak belum beruntung mungkin nasibnya formasi tidak terpenuhi karena ada terbatas formasi. Di sini di dalam ketentuan dari Kemenpan RB di situ ada menyebutkan dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak mengisi lowongan kebutuhan dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai P3K paruh waktu. Jadi artinya ada diberikan kesempatan oleh pemerintah pusat bagi yang tidak lulus itu P3K paruh waktu. Tapi terkait paruh waktu ketentuan PP-nya belum turun lagi. Bagaimana cara kerjanya, penggajian dan lain-lain. Jadi itu masih dimungkinkan tergantung dengan kemampuan anggaran keuangan daerah kita masing-masing. Dimungkinkan itu salah satu. Yang berikutnya tadi bisa kembali nggak? Sementara ini tidak ada yang menyebutkan akan diberhentikan. Artinya di sini kan masih kalau dilihat ini masih diperbolehkan kembali ke tempat asal. Itu menurut kami. Jadi kalau melihat ini dipertimbangkan bisa menjadi P3K paruh waktu. Jadi artinya paruh waktu ini biasanya ilustrasi kemarin dari Kemenpan RB maupun BKN, artinya gajinya masih mungkin tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Contoh gaji P3K 4 juta mungkin itu bisa di bawah sesuai gaji yang ada sekarang itu. Tapi tentang cara kerja, sistem lain-lainnya belum ada lagi itu. Jadi menurut kami itu masih bisa bekerja kembali. Kemarin juga arahan dari sana tidak ada PHK massa, artinya tidak mengurangi pendapatan yang ada. Itu salah satu mungkin dasarnya. Jadi sangat hati-hati juga pemerintah dalam hal ini. Nah, itu dia Pak. Jadi memang beberapa
waktu belakangan ini beredar macam-macam berita-berita mengenai P3K paruh waktu. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan begini begitu nggak usah didengar dulu ya Pak ya, karena belum ada ketetapannya ya. Benar. Gitu. Nunggu regulasinya Bu. Iya. Kita nunggu informasi yang validnya dulu aja gitu, daripada mungkin mendengar kiri kanan gitu kan belum ya Pak ya, justru gitu. Baik. Nah Pak Haris, yang ketiga pertanyaannya, apakah ketika kita tidak lolos seperti itu berarti data kita juga gitu ya? Tadi pertanyaan gitu ya Pak, data kita di BKD hilang seperti itu. Jadi untuk data tersebut itu adalah data BKN sebenarnya. Jadi untuk kita untuk data tidak hilang, jadi bisa untuk melamar di tahun berikutnya jika masih ada seleksi P3K. Karena ini posisinya kita masih menunggu juga dari pusat tiap tahun. Seperti tahun ini tahun ada CPNS dan P3K. Semuanya itu ada dari Menpan yang mengeluarkan surat. Jadi tergantung Menpannya nanti apakah nanti tetap ada P3K dan CPNS tahun di depan 2025 2026 gitu ya. Jadi optimis aja lah gitu, ditunggu saja informasinya seperti itu ya Pak ya. Oke, baik. Karena banyak juga yang mengatakan bahwa ini terakhir gitu. 2024 habis deh kita, kelar deh kita gitu. Kalau misalnya nggak keterima gitu. Oke, berarti kita masih menanti juga kebijakan dari pemerintah. Betul. Seperti itu. Baik, kita bacakan nih live chatnya banyak sekali nih ya. Ada Gary. Apakah bisa honorer di provinsi melamar ke P3K kementerian tahun ini? Nah, gimana nih Pak Masudi? Ya, formasi P3K tahun ini formasi sepertinya formasi khusus semuanya. Jadi formasi bersifat khusus. Kalau tahun kemarin masih ada dibuka formasi P3K ada 2 kriteria, umum dan khusus. Kalau umum itu artinya yang menghonor sekarang adalah buat di Kabupaten Banjar, Banjarbaru, Banjarmasin boleh daftar di provinsi, bahkan dari perusahaan pun boleh kemarin, asal sesuai ketentuan. Tapi sekarang kebijakannya formasi itu khusus untuk lingkup instansi masing-masing. Instansi dalam hal ini instansi Pemprov Kalsel saja. Jadi tidak bisa yang tenaga honorer yang ada di Pemprov Kalsel untuk mendaftar di Banjarbaru, Banjarmasin, bahkan di lainnya, bahkan kementerian. Sebaliknya kementerian tidak bisa ke kita juga. Tapi lingkup instansi dalam artian bisa mendaftar di lingkup SKPD manapun. Contoh di Kominfo tidak ada formasinya, mungkin untuk S1 boleh mendaftar yang terdekat dulu, mungkin kita sarankan mungkin di dinas-dinas terkait, asal pendidikannya sesuai yang dicari, bukan jurusannya tapi jenjang pendidikannya. Jadi boleh di mana saja. Yang tidak ada formasi di sini boleh daftar dinas lain maupun UPTD lainnya. Baik, kejawab ya ini pertanyaan Pak Geri ya Pak. Tambahan sedikit Ibu, tapi BKD tetap selalu mengarahkan untuk kembali ke SKPD asal. Karena kita lihat dari pengalaman kerjanya, kalau dia ikut SKPD lain itu otomatis dia harus belajar kembali. Nah, tapi kalau dia ke SKPD asal, otomatis dia sudah terbiasa dan tidak perlu adaptasi lagi. Jadi kalau ada formasinya diminta untuk memilih kembali ke SKPD asal. Jadi itu untuk saran dari BKD. Walaupun di situ dicantumkan mungkin diperlukan 1 orang. Gitu ya. Betul. Gitu. Jadi ada 10 mungkin teman-teman di sini gitu untuk melamar, ya nggak apa-apa gitu ya. Iya. Karena efektivitasnya adalah pengalaman kerja. Kalau dia ikut SKPD otomatis perlu penyesuaian kembali. Seperti itu. Tapi sah-sah saja, boleh saja gitu ya. Tapi sarannya adalah kembali ke SKPD asal jika ada formasinya. Baik, oke. Nah, ini ada lagi dari Aldi di Martapura mau tanya, apakah menggunakan SK, SPKK, dan apakah SPKK itu menggunakan tok atau stempel atau tidak? Soalnya ada yang tidak berstempel SPKK-nya nih Pak katanya. Nah, gimana nih Pak Randi? Iya. Jadi beberapa SKPD terkadang tidak membuat SK, tapi yang dibuatnya adalah SPK. Nah, dalam artian SPK itu sama halnya seperti SK. Nah, kalau kami itu tidak masalah, yang penting yang diupload adalah yang asli dan diterangkan oleh pimpinan unit kerja ya. Itu. Jadi tidak masalah itu apakah namanya SPK ataupun SK. Tapi jika ada dua-duanya otomatis SK saja. Jadi surat pengangkatan ketika dia bekerja. Tapi jika tidak ada otomatis SPK seperti gitu. itu. Kalau pilih salah satu boleh? Kalau ada dua-duanya mending SK pengangkatan gitu. Betul. Tapi jika tidak ada SK otomatis SPK. SK itu kalau nggak salah yang kolektif ya?
kolektif, ada yang kolektif itu bisa diberi tanda. Oh ya, artinya bisa ya. Ya, bisa. Gitu. Nah, pertanyaan dari Pak Aldi tadi, kalau SPKK atau SK itu apakah harus berstempel atau enggak katanya? Kalau enggak, apakah enggak apa-apa? Kalau itu gimana Pak Randi? Kalau SK sebenarnya ada stempelnya harusnya. Kalau SK, kalau SPK ada yang stempel, ada yang tidak. Iya. Tidak masalah selama itu masih asli. Oke. Di atas materai gitu. Betul. Oke, berarti kejawab ya Pak Aldi ya. Boleh katanya kalau misalnya nggak ada toknya juga nggak apa-apa. Yang penting itu adalah asli. Betul. Gitu. Baik. Nah ini tambahan juga nih, karena mungkin ada sedikit pertanyaan juga mengenai pada saat scan. Scan itu harus benar-benar jernih ya Pak ya, karena mungkin pada saat scan, kondisi scan itu kan berbeda-beda ya. Ada yang bisa kebaca, ada yang kepotong-potong. Itu apakah juga nantinya akan mempengaruhi seleksi administrasi juga nih Pak untuk tampilan cantik tidaknya gitu? Pak Randi bagaimana? Ya, jadi sebagai contoh Ibu, jika kita scan nilai transkrip nilai, untuk transkrip nilai itu ada tertangan di bawah. Nah, jika terpotong dan tertangannya tidak terscan atau tidak full semua, otomatis nama penertangannya tidak kelihatan. Betul. Nah, otomatis kan untuk dokumentasinya cacat tuh, jadi tidak jelas sehingga jatuh untuk administrasinya. Jadi jika itu sudah full tapi terpotong sedikit, tapi namanya terlihat sampai habis, stempel terlihat, nama terlihat, nah itu tidak masalah. Boleh aja. Ya, terkadang ada yang terputus ketika di nama tidak kelihatan, misalnya nama pejabat penandatangannya hanya tertangan saja. Bahkan ada yang tanpa tertangan karena 2 lembar. Jadi di-upload hanya 1 lembar. Nah, itu gimana? Harus 2 dong? Iya, harus 2, otomatis gugur dia administrasi. Waduh, harus lengkap-lengkap ya Insan Persada ya. Jadi kalau 2 lembar ya 2 lembar kayak gitu. Supaya ada tanda tangannya yang ikut serta gitu. Betul ya Pak Randi ya. Baik, ini ada lagi yang mau bertanya. Kalau sudah terdaftar di database tapi mengikuti CPNS tidak P3K, bagaimana nasib bila tidak lulus CPNS Pak? Nah, gimana tuh Pak? Kalau sudah terdaftar di database nih, dia sudah terdaftar nih ada, tapi mengikuti CPNS bukan P3K. Nah, bagaimana kalau misalnya nasibnya ketika dia tidak lulus CPNS gitu? Mungkin maksudnya apakah dia bisa lari ke P3K gitu atau nggak bisa sama sekali nih Pak? Nih, jadi untuk regulasinya itu sangat jelas di Kemenpan, syaratnya adalah mengikuti seleksi P3K untuk P3K paruh waktunya. Nah, tetapi jadi untuk P3K tahun berikutnya otomatis dia bisa mengikuti. Oh ya. Ya, tapi untuk tahun ini dia tidak dapat mengikuti seleksi P3K. Kalau secara aturan itu tidak dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu. Tapi kemarin ada kita tanyakan ke BKN juga, jadi ada kemungkinan nanti ada kebijakan bisa jadi yang terdata database bisa didata di P3K paruh waktu. Tapi itu menunggu secara tertulis karena ini masih pendapat. Iya, benar. Secara aturan itu tidak bisa karena wajib ikut seleksi P3K. Tapi harapannya tetap semoga bisa. Iya ya. Itu harapan kami. Optimis dong. Siap. Gitu. Nah, Pak, sebenarnya apa sih Pak? Apa ya? Kalau dari pembukaan seleksi P3K tahun sebelumnya kayak gitu kan Pak ya. Kalau sebenarnya kendala-kendala teman-teman yang ingin melamar itu, permasalahannya yang sering dihadapi oleh pelamar itu apa sih Pak biasanya? Mungkin saya nggak lulus ya. Waktu seleksi administrasi atau kompetensinya? Semuanya mungkin. Untuk kompetensinya sendiri otomatis itu harus belajar dengan giat Ibu. Jadi kalau dia tidak berusaha otomatis dia tidak terbiasa. Jadi saran kami kalau ada les untuk online untuk P3K atau CPNS silahkan ikuti. Apalagi kalau ada yang secara luring, artinya lebih dapat memahami dan mengerti soal-soal untuk menjawab. Otomatis dengan nilai yang sangat tinggi dia dapat peringkat yang sangat baik. Nah, mungkin itu saran dari kami. Iya ya. Intinya adalah membekali diri banyak-banyak aja dulu gitu. Betul. Ya. Oke, baik. Ada lagi nih pertanyaan, katanya ini dari Aulia. Ijazah saya tidak tertulis akreditasi. Berarti saya melampirkan sertifikat ban PT juga kolom upload ijazah. Paham nggak Pak? Ini
ijazah saya tidak tertulis akreditasi, berarti saya melampirkan sertifikat BAN PT juga kolom upload ijazah. Oh, mungkin kalau saya tangkap untuk BAN PT-nya ya, sertifikasi untuk kampus atau prodinya maksudnya. Mungkin. Iya, jadi untuk P3K berbeda dengan CPNS. Kalau CPNS itu ada slot khusus untuk masa aktif sertifikasi prodi dan kampus. Nah, jadi kalau CPNS memang itu diminta. Untuk P3K itu sangat dimudahkan, itu tidak diminta sebenarnya. Tapi kalau yang bersangkutan mau upload dengan ijazahnya dipersilahkan. Oke, baik. Berarti nggak ya Mbak Ulia ya mungkin ya harus ada bisa dibedakan antara CPNS bisa dengan jadi P3K. juga itu di instansi lain diminta. Tapi untuk paper Kalsel kita tidak minta untuk hal tersebut. Iya, untuk P3K ya. Betul. Jadi itu bisa jadi kebijakan dari instansi lain. Nah, kemudian Bapak Dudin di Cempaka katanya, bagaimana untuk tenaga honorer yang belum genap 1 tahun harus mengikuti di gelombang mana dan caranya seperti apa? Wah, minta harapan rupanya nih ya. Minta harapan nih Pak Masudi, gimana nih Pak? Iya. Kalau tahap pertama tidak bisa mengikuti, berarti akan masuk di tahap kedua. Tapi catatan tetap ketentuannya 2 tahun bekerja terus menerus di Pemprov Kalsel. Jadi dihitung dulu terakhir di Desember gitu ya. Aktif bekerja Desember sampai 2 tahun sebelumnya itulah. Jadi ketentuan itu wajib 2 tahun bekerja. Catatan diketahui oleh pimpinan SKPD masing-masing unit kerjanya. Jadi bahwa nanti pimpinan SKPD unit kerja akan memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan bekerja 2 tahun terus-menerus, dilampiri dengan bukti dukung SK dan lainnya. Oke, Pak, untuk tahapan 1 dan tahapan 2 yang sampai 31 Desember itu sebenarnya apakah sama saja dengan tahapan 1 ini? Sama saja, mereka juga yang statusnya adalah honorer kayak gitu, bekerja di sebuah instansi kayak gitu, kemudian masih nunggu nih juga supaya 2 tahun. Sebenarnya apakah sama dengan yang mereka-mereka yang ikut di tahap 1 gitu statusnya? Katakanlah mereka di satu ruangan yang sama gitu, tapi beda tahun masa kerjanya gitu. Mungkin secara prioritas Bu ya. Jadi secara prioritas yang didahulukan itu adalah THK 2. Nah, kemudian yang kedua itu adalah non-ASN yang terdata di database BKN. Yang ketiga barulah masuk ke data non-ASN yang 2 tahun bekerja. Jadi ini masih di ranking, secara ranking dia nomor urut prioritas 3. Nah, seperti itu. Jadi yang diutamakan masih yang THK 2. Kiri, mungkin ada pesan atau saran dari Bapak untuk pelamar P3K tahun 2024 ini Pak, silakan. Supaya bisa lolos nih seleksi gitu. Yang pertama, bacalah pengumuman yang ada disampaikan oleh BKD dengan teliti, persyaratan, lampiran dan lain-lain. Terus upload data, jangan sampai terjadi kesalahan. Lamaran juga jangan sampai terjadi kesalahan lamaran sementara pendidikan dilampirkan tidak sesuai. Yang berikutnya, jangan lupa selalu belajar dan berdoa saja. Belajar lebih rajin, lebih giat melalui mandiri, dalam hal ini bisa melalui luring maupun daring maupun yang ada. Intinya siapa yang mendapatkan nilai terbaik itulah akan yang lulus nanti, karena nilai nanti akan langsung kelihatan saat kita melaksanakan tes. Jadi saat itu setelah selesai nilai kita akan kelihatan dan keluarga kita pun di rumah bisa melihat, nanti lihat YouTube nilai kita turun naiknya. Jadi jangan berpikir macam-macam, belajar dan berdoa. Insya Allah yang terbaik akan lulus. Itu kira-kira Bu. Oke Pak, tambahan Pak, ada satu lagi katanya nih. Kalau untuk CPNS atau P3K, apakah ada batasan usia? Nah, ya, boleh. Untuk CPNS batasan maksimal mendaftar itu 35 tahun. Tapi untuk P3K 1 tahun sebelum BUP batas usia pensiun. Berapa tuh ya? Contoh kalau guru 60 tahun berarti 59 tahun masih bisa. Kalau pegawai kita yang di luar guru fungsional itu 48 tahun pensiun berarti 58 berarti 57 masih bisa setahun sebelum BUP. Jadi ada beberapa honorer kita mungkin ketika andai beliau itu lulus tahun ini, mungkin sebentar saja bekerja akan pensiun. Jadi kelebihan P3K usia lebih bisa maksimal setahun sebelum BUP. Artinya pensiunnya 58, 57 tahun masih bisa. Dan bagi yang guru, yang jabatan fungsional madya 60 tahun, 50
9 masih bisa. Tapi kalau CPNS sampai 35 tahun saja itu, Bu. Oke, baik. Pak Randi, ini apa nih saran-saran untuk teman-teman yang ingin mendaftar? Ya, jadi kalau saya sarannya untuk berkas itu diteliti kembali, dibuka kembali hasil scan-nya apakah sudah terlihat utuh atau tidak. Ditakutkan adanya yang tertinggal ataupun terpotong, otomatis verifikator yang lihat tidak akan meloloskan berkas tersebut. Kemudian beri nama berkas dengan detail seperti nama lengkap dan jenis berkasnya apa, sehingga tidak ada tertukar berkas. Karena ini lumayan banyak untuk kasus kemarin di CPNS yang tertukar upload jadi TMS. Jadi itu saja, Bu, untuk telitiannya dicek kembali. Oke, berarti administrasi, berarti kalau ketika dia bekerja 7 tahun, apakah ke 77 SK-nya itu diupload atau cukup 2 tahun aja? Yang disediakan dari BKN itu slotnya hanya 8, jadi 8 tahun bekerja sebenarnya. Ya, tapi bagi yang ingin mengupload sebanyak-banyaknya itu otomatis digabung di awal. Kalau masih bisa diupload. Apakah itu termasuk juga penilaian untuk masa bekerja nih, Pak Randi? Sebenarnya masuk syarat saja untuk masuk. Syarat aja, betul. Ya? Oke, baik. Ada lagi, Pak Randi? Cukup ya. Pak Mas Sudi, terima kasih ya, sudah berbagi informasi ke kita semua, ini penting banget tentunya. Mudah-mudahan lancar semua. Terima kasih Mas Sudi sekali lagi, Pak Randi sekali lagi terima kasih sudah berhadir dan menceritakan ke kita semua. Ini menjadi masukan dan juga bekal kita semua nih, Sampersada, untuk Anda khususnya yang tahun ini ingin mengikuti seleksi P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.